Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Di sini saya berbagi informasi terkait adanya pernyataan yang kontroversial ya, disadur dari demokrasi.id. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yaitu Zuhairi Misrawi mengakui dirinya beragama NU. "Agama saya NU," kata Zuhairi di akun Twitternya @Zuhairi Misrawi beberapa tahun yang lalu. Zuhairi mengatakan seperti itu menjawab pertanyaan dari pemilik akun Twitter @h_afgan. "Mohon maaf, mau tanya kalau Mas Zuhairi Misrawi agama apa? Cuman tanya." Nah, itu kawan, jadi pendapat daripada Pak Zuhairi terkait kalau ditanya agamanya NU. Nah, ini juga saya bingung, kok ada agama NU. Perasaan saya, yang saya tahu NU itu adalah ormas Islam yang tua, yang banyak jasanya di negeri ini ya, baik sebelum kemerdekaan sampai setelah kemerdekaan, sampai keluar resolusi NU ya, NU ya, di Surabaya. Saya tahunya itu. Namun ini pernyataan lama ya, ini pernyataan lama yang disampaikan oleh Pak Zuhairi. Walaupun itu lama, tapi ini muncul lagi di media, saya lihat baca. Di sini hanya tanda tanya aja. Mudah-mudahan ada klarifikasi dari Pak Zuhairi, dari Pak Zuhairi ini maksudnya apa bahwa NU adalah agamanya. Ini kan jadi tanda tanya besar. Padahal NU itu adalah ormas. Jangan sampai ini kan ada yang salah artikan. Ya, mudah-mudahan dari Pak Zuhairi ini ada klarifikasi maksudnya apa itu ya. Karena ini kalau nggak salah ini tahun lalu ini di Twitternya, dan muncul saya baca. Dan sini kita saling mengingatkan bahwa masa ormas dijadikan sebagai agama. Tapi mudah-mudahan ini hanya salah paham ya. Nah, silakan saudaraku berikan masukan dan tanggapan terkait pernyataan ini. Cuman saya di sini berpesan kepada saudaraku ya, hindari kata-kata atau membuat status yang bersifat kebencian, hinaan, cacian, makian, merendahkan maupun meremehkan. Hindari itu kawan ya, supaya kita ini tidak terus terpecah belah. Di sini hanya kita bisa saling mengingatkan bahwa jangan sampai ada terkotak-kotak ormas dijadikan sebagai agama. Karena ormas Islam ini kan banyak sekali di Indonesia, baik itu NU, Muhammadiyah, LDI, banyak sekali ya, banyak sekali, termasuk ormas-ormas nasionalis. Bahkan tidak ada beberapa partai yang berbasis Islam atau agama, ada partai nasionalis dan sebagainya. Karena jangan sampai ya salah paham ya, warga salah paham, apalagi yang masih kecil, orang awam. Nanti kalau ini dipopulerkan, orang pada akhirnya generasi yang akan datang berpikir bahwa ini adalah suatu agama. Ya namanya juga generasi masih yang sekarang, generasi yang akan datang kan nggak paham. Nah, ini jadi pentingnya kita saling mengingatkan. Karena bagi saya sampai sekarang yang saya tahu NU itu bukan suatu agama, tapi NU adalah sebuah ormas. Ya, sebuah ormas. Ya, kita tunggu saja ke depan bagaimana klarifikasinya. Dan saya juga mengajak kepada saudara-saudaraku di masa sekarang ini, kita harus tetap menjaga persatuan Indonesia, ya, menjaga memelihara kebinekaan kita. Ideologi kita adalah Pancasila, ideologi negara.
Jangan kita saling mencaci, menghina karena beda suku, beda agama, beda ras, beda golongan, beda profesi, beda partai politik, beda ormas, beda LSM dan sebagainya. Jangan. Ya, tetap di dalam jiwa kita adalah NKRI harga mati. Itu sudah menjadi patokan di negara kita, kawan. Dan harapannya ke depan jika ada permasalahan-permasalahan di kalangan, ya semaksimal mungkin diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Ingat saudaraku semuanya, sahabat Quran Indonesia, bahwa negara yang besar ini memiliki sumber daya alam sangat melimpah, yang walaupun kita sudah tahu bersama bahwa sumber daya alam ini belum dikelola dengan baik, belum dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia, faktanya adalah masih mengandalkannya investor asing dalam mengelola sumber daya alam negara kita. Maka di sini kita berikan masukan kepada pemerintah agar membuat sebuah sistem, ya dalam bentuk undang-undang. Berarti di sini eksekutif dan legislatif harus bersatu terkait mekanisme cara melibatkan rakyat Indonesia sebagai investor dalam mengelola sumber daya alam secara khusus dan dalam membangun ekonomi bangsa secara umum. Ini tentunya butuh suatu pemahaman ke sana dan harus diperkuat dengan undang-undang. Ini adalah penjabaran daripada amanah konstitusi, bisa dijabarkan dari undang-undang yang konstitusi, yaitu pasal 33 di situ ya. Di situ sudah jelas penjabarannya, itu pasal 33 secara umum. Nah, ini harus dibuatkan undang-undang di bawahnya, ya, atau apapun itu namanya, yang jelas terkait masalah mekanisme atau tata cara rakyat dilibatkan sebagai investor. Itulah yang disebut rakyat ikut merasakan sumber daya alamnya. Jadi sebagai pemilik saham, ini yang harus fokus ke sana. Jadi tidak mulu-mulu mengandalkan investor dari asing. Sampai sekarang ini kan hampir semua tambang rata-rata, ya sebagian besar dikelola oleh investor asing dan segelintir orang di negeri ini. Sedangkan rakyat yang ada di sekitar atau warga Indonesia yang ada di sekitar pertambangan, ya sebagian besar tidak bisa menikmati hasil tambang tersebut. Bahkan tidak sedikit kejadian mereka ada yang diusir dari atas tanah itu. Nah ini kawan, jadi mari kita tetap pertahankan persatuan Indonesia. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.